akan melanjutkan materi kita di dalam kitab Hilyatul Tilawah fi Tajwidil Quran di Syekhah Ad-Doktor Rihab Muhammad Mufid Syaqati ya hafizahullah taala. Dan alhamdulillah asatidzah rahimakumullah, ya kita ini sebenarnya masih di dalam bab muqaddimah ya, dan kita masih di pembahasan tentang kaifa wasala al-Qur'anul Karim ilaina mantuqan. Bagaimana Al-Quran itu sampai kepada kita secara mantuq. Naam, yaitu secara pelafalan. Dan di sini ya, di sini sebenarnya ya Asy-Syekhah Rihab hafizahullahu taala secara tidak langsung beliau juga afwan maktuban ya, kita masih di maktuban secara penulisan. Di sini para asatidzah rahimakumullah, kita akan menjelaskan dan melanjutkan pembahasan kita di paragraf yang kisah seorang sahabat yang mulia yang bernama Khuzaimah ibnu Thabit radhiyallahu anhu. Ketika kisah ini dimulai ya, atau kisah ini diangkat karena ada peristiwa di dalam pengumpulan beberapa ayat Al-Qur'anul Karim di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau kita flashback ya sedikit beberapa paragraf yang sebelumnya, yaitu ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu diangkat menjadi khalifah kaum muslimin ya setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Bakar As-Siddiq mengirim beberapa kelompok sahabat yang itu rata-rata dari mereka adalah para hufazul Quran. Dan mereka ini diutus oleh Abu Bakar As-Siddiq ya, untuk apa? Untuk memerangi orang-orang yang murtad, yaitu di kalangan atau di sebuah kelompok yang dipimpin oleh Khuzaimah Musailam Al-Kadzab ya. Maka terjadilah peperangan yang sangat sengit ya, sebagaimana hadis yang telah kita riwayatkan dan kita bacakan di pertemuan sebelumnya. Maka terjadi banyak di kalangan para hufazul Quran yang syahid di medan peperangan tersebut. Akhirnya Umar ibn al-Khattab melihat kejadian ini, beliau berinisiatif memberikan usulan kepada khalifah untuk mengumpulkan Al-Quran. Ya, untuk apa? Mengumpulkan Al-Quran. Usulan Umar ini bukanlah usulan yang memang baru di dalam agama ini sebenarnya. Dan kita sudah sampaikan bahwa usulan Umar ini hanya melanjutkan saja untuk menjaga yang memang sejatinya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Al-Quran itu tersampaikan dalam tiga hal atau tiga aspek, baik secara bacaan, ya, hafalan dan tulisan. Jadi ketika wahyu turun, para sahabat sebagian mereka menuliskan Quran. Maka Umar berharap, jadi khawatirkan Al-Quran ini hilang, maka beliau berinisiatif ya memberikan usulan kepada khalifah untuk Quran yang ada yang dituliskan oleh para sahabat di zaman Nabi untuk dikumpulkan menjadi satu mushaf atau yang kita kenal dengan suhuf Abu Bakar As-Siddiq. Maka dipanggillah seorang pemuda yang memang sangat ahli dan sangat pintar, yaitu sahabat yang mulia Zaid ibn Thabitin radhiyallahu anhu yang berasal dari Madinah. Akhirnya Zaid mulai mengumpulkan Quran atas perintah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq
radhiyallahu anhu dengan memberikan atau menggunakan metode yang sangat simple, tapi ini cukup apa namanya cukup ketat, ya, yaitu bagaimana Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu pertama beliau mengumpulkan para huffazul Quran, tidak hanya dari para huffaz, tapi juga Zaid ibn Thabit juga mengumpulkan tulisan-tulisan para sahabat yang mereka tulis dari beberapa media yang mereka simpan, dengan catatan bahwa setiap tulisan itu harus bersama mereka dua saksi. Ya, setiap potongan-potongan ayat yang dibawakan oleh mereka harus didatangkan dengan dua saksi, bahwa saksi tersebut melihat bahwa fulan ini menulis di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Nah, pertanyaannya apakah Zaid ibn Thabit, ya, beliau ragu dengan para penghafal Quran di kalangan para sahabat? Ya tentu jawabannya tidak. Tapi untuk menambahkan kepastian bahwa ini Quran yang sahih, maka dikumpulkanlah potongan-potongan ayat yang tersebar di beberapa para sahabat yang menulis saat itu. Nah, lalu setelah rampung suhuf ini, ternyata ada dua ayat yang kececer. Yang ternyata dua ayat ini bersama seorang sahabat yang mulia, Abi Khuzaimah atau Khuzaimah ibnu Thabit. Ya, beliau ini adalah sahabiyun jalil min ashrafil aus fil jahiliyah wal Islam, yang merupakan salah satu dari orang-orang yang terkemuka yang mulia di kalangan Aus di zaman jahiliyah dan di zaman keislaman ketika dia Islam. Jadi saat jahiliyah, saat Islam dia mulia, Masya Allah. Kana min sukanil Madinah, termasuk dari penduduk Madinah. Wa asha ila khilafati Ali ibni Abi Talib wa syahida ma'ahu Siffin faqutila fiha. Rawalahu al-Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. Dan beliau ini lahir atau hidup di zaman Khalifah Ali bin Abi Talib. Jadi beliau hidup sampai zaman kekhilafahan Ali bin Abi Talib. Dan beliau syahid di perang Siffin. Naam. Taib. Nah, ketika dua ayat itu tercecer, dan ternyata ayat itu bersama seorang sahabat yang mulia tadi yang kita sudah sebutkan sedikit apa namanya biografi beliau yang dikutipkan di catatan kaki, maka waqad akhadhahuma Zaid bin Thabit bi syahadati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lis-sahabi al-jalil Khuzaimah bin Thabit haitsu ja'ala syahadatahu bi syahadati rajulain hina qala sallallahu alaihi wasallam fihi man syahida lahu Khuzaimah aw alaihi fahasbuh. Nah, menariknya ketika ayat ini bersama Khuzaimah, tapi ternyata beliau tidak punya dua saksi. Ya, beliau tidak punya dua saksi. Tapi Zaid ibn Thabit tetap mengambil dua ayat tersebut dengan persaksian dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Khuzaimah ibn Thabit. Nah, Anas kemarin sampaikan bahwa ada kisah singkat tentang kenapa eh, apa namanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keutamaan kepada Khuzaimah ibnu Thabit ini, bahwa persaksian dia, satu persaksiannya ini sama dengan dua persaksian orang. Maksudnya saking jujurnya ini orang gitu. Ya, saking eh, amanahnya ini orang. Masya Allah. Nah, kisah ini pada suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin membeli kuda dari seorang Arab Badui. Ini kisah ini kami ambil tentunya dari riwayat dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan
Ana coba simpulkan ya kisah ini, atau kama qala alaihi salatu wassalam, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan transaksi jual beli, yaitu Nabi membeli kuda dari seorang Arab Badui. Ya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah deal dengan harga yang mungkin cukup murah ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajak orang Badui itu untuk apa? Membersamai kuda itu agar dibawa gitu. Dan Nabi mempercepat jalannya beliau. Ya. Tapi uniknya orang Badui ini, beliau malah memperlambat langkahnya. Akhirnya apa? Datang beberapa orang, ya, menawarkan kuda yang mungkin harganya jauh lebih tinggi daripada harga yang ditawarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka akhirnya apa? Orang Badui ini yang harusnya sudah deal selesai transaksinya dengan Nabi, ternyata bikin transaksi baru dengan orang yang lain. Akhirnya beliau menyetujui orang Badui ini dengan harga yang lebih tinggi. Nah, singkat cerita, ya, akhirnya orang Badui itu ternyata apa namanya menyerahkan kuda itu kepada orang lain. Maka Nabi ini nggak terima, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terima. Kenapa? Karena sudah melakukan transaksi dan sudah deal di awal. Akhirnya orang Baduy ini lupa ingatan, ya, lupa apa pura-pura lupa ingatan, ya. Maka Nabi pun bingung, sedangkan beliau sedang bertransaksi sendirian, tidak ada yang bisa menjadi saksi beliau. Maka akhirnya lewatlah sahabat Khuzaimah ibnu Thabit, ya. Kita sudah tahu beliau ini adalah salah satu orang yang punya kedudukan mulia di zaman jahiliyah di tengah-tengah kaumnya, ya. Maka Khuzaimah ibnu Thabit melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bersengketa sedikit dengan orang Badui ini. Dan Nabi membutuhkan saksi. Maka akhirnya Khuzaimah menawarkan diri untuk menjadi saksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi terheran, wahai Khuzaimah, bagaimana engkau bisa menjadi saksi sedangkan engkau tidak hadir, tidak ada di dalam transaksi kami. Nah, maka ungkapan Khuzaimah ini yang menjadikan beliau mendapatkan keutamaan dua persaksian ini. Yaitu apa ungkapannya? Ya Rasulullah, usaddiquka ala khabarin minas sama. Afa ukadzibuka ala al-jamal. Wahai Rasulullah, aku ini beriman dengan apa, dengan kabar-kabar yang ada dari langit. Maksudnya, aku ini betul-betul beriman atas kenabianmu tentang wahyu yang turun dari langit. Lalu bagaimana aku beranggapan bahwa engkau ini berdusta? Hanya masalah apa? Hanya masalah onta atau kuda gitu ya. Jadi sejak itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keutamaan kepada Khuzaimah bahwa man syahida lahu Khuzaimah aw alaih fahasbu, maka cukup dengan persaksian Khuzaimah ini. Nah, maka kita lanjutkan wal ayatan allatan kanat indahu huma al-ula qawluhu ta'ala fi surati at-taubah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kemudian ayat yang kedua di surat Al-Ahzab ayat 23. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Nah, ini dua ayat yang didapatkan dari sahabat yang mulia Khuzaimah ibnu Thabit radhiyallahu anhu. Nah, ini menariknya di antara ikhwah para asatidzah rahimakumullah, kita terkadang mungkin menemukan beberapa ayat di dalam buku-buku atau di dalam kitab-kitab hadis seperti hadis kitab Sahihul Bukhari atau kitab Sahih Muslim. Eh, Beberapa potongan ayat itu tidak dibaca dengan lengkap atau tidak dituliskan dengan lengkap.
Ya, dengan ditambah keterangan al-ayah, yaitu ya maksudnya ayat ini dilanjutkan sampai ayat itu selesai begitu. Nah, ini di antara faedahnya dan ini juga motivasi untuk kita semua bahwa setiap kita para pengkaji, para dai, terutama para pengajar, ya kita perlu menghafalkan Al-Quran. Untuk apa? Untuk menuntaskan ayat yang dituliskan hanya sebagian saja. Ya, pentingnya kita apa? Untuk menghafalkan ini Quran. Ya, kita perlu untuk apa? Menghafalkan ini Quran. Untuk apa? Agar kita bisa menuntaskan atau melengkapi ayat-ayat yang dituliskan di dalam kitab-kitab para ulama kita. Nah, baik, kita akan lanjutkan. Ya, nah inilah secuil kisah tentang sahabat Khuzaimah ibnu Thabit dengan eh, apa namanya kisah tentang pengumpulan Al-Quran di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baik, kita akan lanjutkan. وهكذا صار بين أيدي المسلمين مصحف موثق مفرغ من تلك القطع الأولى وبقيت عند الخليفة أبي بكر الصديق إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى فآلت إلى سيدنا عمر بن الخطاب وبقيت عنده مدة خلافته وبعد استشهاده بقيت عند ابنته السيدة حفصة أم المؤمنين وزوج النبي صلى الله عليه وسلم. Nah, sekarang sudah selesai secuil sejarah di zaman Khilafah Abu Bakar. Nah, maka kata Zaid ibnu kata Ad-Doktor Rihab hafizahullah taala, beliau melanjutkan وهكذا صار بين أيدي المسلمين مصحف موثق مفرغ من تلك القطع الأولى. Kata beliau, setelah lewatnya zaman khilafah Abu Bakar, maka suhuf ini yang menjadi pegangan kaum muslimin saat itu. Iya. Jadi mushaf inilah atau suhuf inilah yang menjadi pegangan kaum muslimin, yang menjadi mushaf yang memang dikumpulkan dari potongan-potongan yang ada. Naam. Baik, kita lanjutkan. Wa baqiyat 'inda al-khalifati Abi Bakar As-Siddiq ila an intaqala ila ar-rafiqil a'la. Dan mushaf ini atau suhuf ini ya terus terjaga sampai habisnya kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq, sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan beliau. Maka setelah itu suhuf ini ya berpindah ke Amirul Mukminin atau kekhilafahan yang kedua, yaitu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi di antara tradisi orang-orang terdahulu, ya terutama di kalangan para sahabat atau di kalangan para uh, salafun saleh, bahwa Quran ini dijaga ya atau disimpan di apa namanya dengan pemimpin ya, dengan kaum muslimin. Nah, jadi tradisi zaman dulu mushaf itu disimpan atau dijaga oleh penguasa, oleh Amirul Mukminin. Maka memang seharusnya pemimpin kaum muslimin itu mereka lah yang memang menjaga hal-hal yang seperti ini. Ya kita tahu di zaman para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, bagaimana
Amirul Mukminin, ya, kepemimpinan yang dipegang oleh apa namanya penguasa Muslim saat itu, ya mereka itu betul-betul ahli dalam negara, dalam politik, dan juga mereka ahli di dalam agama. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sejatinya seorang pemimpin memang perlu mengumpulkan dua hal ini, ya, yaitu tentang negara dan tentang agama. Ya, jadi agamanya baik, ya. Bagaimana mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka berilmu, begitu juga mereka juga ahli dan paham dan amanah jujur di dalam kepemimpinan mereka. Nah, maka setelah beralih suhuf itu ke khalifah yang kedua yaitu Umar, wa baqiyat 'indahu muddat khilafatih. Maka suhuf itu terus bersama Umar dan tidak ada perubahan selama kekhilafahannya. Jadi belum ada tragedi lagi atau kejadian-kejadian yang memang terjadi seperti zamannya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi di zaman Umar, ya, suhuf itu terus disimpan dan dijaga. Lalu kata penulis, wa ba'da istashhadihi, setelah Umar itu wafat, baqiyat 'inda ibnatihi sayyidah Hafsah ummil mu'minin wa zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah Umar wafat, maka suhuf ini, ya, berpindah tangan kepada anaknya yang bernama Hafsah yang merupakan ummul mukminin dan juga istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'daha saratil khilafatu ila sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu wa fi zamanihi hasalat fitnah. Naam. Dan setelah kekhilafahan Umar, ya, maka setelah itu kekhilafahan dipindahkan ke tangan Utsman ibn Affan. Ya, kita tahu ini adalah khalifah yang ketiga. Nah, ketika di zaman Utsman, ya, terjadi fitnah yang cukup besar, ya. Fitnah yang cukup spektakuler, ya, yang sangat luar biasa. Nah, apa itu fitnahnya? Nah, kita akan coba sebutkan di sini kisah ringkas saja yang disebutkan oleh sang penulis. Nah, tentunya dengan riwayat yang ada. Wa hadara Hudzaifah bin al-Yaman fath Armenia wa Azerbaijan. Nah, para asatidzah rahimakumullah, kita tahu, ya, di zamannya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ini terjadi futuhat, ya, bahkan sejak zaman Abu Bakar pun sudah terjadi pembebasan-pembebasan di beberapa wilayah atau di negeri eh, yang ada, ya, apalagi di zaman Umar, ya, terjadi futuhat yang sangat besar, bahkan bisa menaklukkan dua poros ekonomi manusia saat itu, yaitu Romawi dan Persia. Masya Allah. Ini terjadi futuhat yang sangat besar dan sangat luas untuk wilayah kaum muslimin di zaman kekhilafahan Umar bin Al-Khattab. Nah, di zaman Utsman, ya, ternyata pembebasan atau penaklukan di beberapa wilayah kaum muslimin itu sampai ke wilayah Asia, yaitu wilayah Armenia dan Azerbaijan. Ini dua wilayah Asia. Ya, wallahu taala a'lam bagaimana sampainya Islam ini ke Indonesia, tapi ternyata di zaman Utsman, ya, Islam itu sudah tersebar sampai ke penjuru Asia, Masya Allah. Nah, dan yang memimpin peperangan tersebut, atau sebagian mengatakan yang hadir saat itu juga ada sahabat yang sangat mulia sekali yang merupakan sirrun Nabi, yang pemegang rahasianya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang-orang munafikin
yaitu Hudzaifah ibnul Yaman, ibn Hislin, ibn Jabir, ya, Al-Absi, Abu Abdillah. Ya, beliau ini yang dijuluki dengan Sirrun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pemegang rahasia Nabi tentang orang-orang munafikin. Dan Hudzaifah juga adalah seorang sahabat yang tahu tentang fitnah-fitnah yang terjadi pada umat ini. Sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Hudzaifah hadir saat itu, ada di dalam pembebasan Armenia dan Azerbaijan, ternyata di saat itu juga ada kisah ya atau tragedi di tengah-tengah kaum muslimin. Fara'an nas yakhtalifuna fil Qur'an. Ya, apa yang dilihat tragedi, apa yang dilihat oleh Hudzaifah tragedi di apa namanya pembebasan Armenia dan Azerbaijan, beliau melihat bahwa sebagian manusia itu mereka berikhtilaf, terjadi silang pendapat di dalam bacaan Al-Quran. Nah, kalau kita melihat catatan kaki, di antara khilaf yang dibacakan oleh sebagian orang, ya, yaitu wa'atimul hajj wal umrata lil bait. Sebagian yang lain membaca wa'atimul hajj wal umrata lillah. Nah, jadi khilafnya itu lumayan jauh ya. Lil bait sama lillah. Ya. Maka ketika melihat peristiwa ini, fa'afza'u hadzal amr. Maka Hudzaifah pun apa namanya beliau merasa khawatir, ya, beliau bimbang dengan peristiwa ini. Wa qadima ila Utsman radhiyallahu anhu. Maka melihat peristiwa ini beliau langsung kembali ke Madinah dan bertemu dengan sang khalifah yaitu Utsman ibn Affan. Lalu apa yang dikatakan oleh Hudzaifah? Adrik hadhihi al-ummah qabla an yakhtalifu ikhtilaf al-yahudi wan nasara. Kata Hudzaifah, wahai Amirul Mukminin, ya, perhatikanlah umat ini, jaga umat ini. Sebelum terjadi perbedaan pendapat atau silang pendapat sebagaimana orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, mereka terjadi silang pendapat di antara mereka. Ya, dikhawatirkan Hudzaifah ini apa? Beliau sangat-sangat khawatir karena beliau ini merupakan sirrun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika terjadi fitnah seperti ini, beliau sangat khawatir dengan umat ini. Ya, maka beliau segera mendatangi Utsman ibn Affan, ya, untuk memperhatikan dan menjaga umat ini agar mereka tidak terjadi silang pendapat atau ikhtilaf di dalam Al-Quran ini. Maka setelah itu Utsman, ya, langsung bergegas karena yang berbicara ini adalah sirrun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka Utsman mengirimkan surat kepada Hafsah karena saat itu suhufnya Abu Bakar itu kan disimpan bersama Hafsah. Ya, maka Utsman memerintahkan atau meminta Hafsah untuk mengirimkan suhuf kepada beliau. Ya, kata Utsman, nansakha thumma naruddaha ilaik. Kami akan hapus itu suhuf dan kami akan berikan yang baru dengan versi yang baru. Fa'arsalatha fa'amara Zaid ibn Thabit walujnatan qurasyiyatan ma'ahu bikitabi iddati masahif. Maka ketika suhuf itu dikirim oleh Hafsah, lalu Uthman segera memanggil Zaid ibn Thabit. Untuk apa? Untuk membuat tim proyek penyusunan mushaf. Ya, yaitu tim proyek Lujna Quraisyan yang semua mereka ini yang kumpul ini semuanya adalah orang-orang Quraisy.
Ya, di sini disebutkan mereka itu adalah Abdullah ibn Zubair, wa Sa'id ibn al-As, wa Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham. Kemudian diketuai oleh Zaid ibn Thabit. Ya, yang merupakan penulis wahyu, katibul wahyi di zaman Nabi. Dan juga beliaulah yang pertama kali mengumpulkan Quran di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka di zaman Utsman pun Zaidlah yang dipilih untuk mengetuai eh, tim proyek apa namanya penyusunan mushaf ini. Wa ma'ahu bi kitabi iddati masahif. Lalu Zaid ibn Thabit dan beberapa tim ini menjadikan beberapa mushaf. Ya, disebutkan ada 5 mushaf. Yang pertama adalah mushaful imam yang nanti akan disimpan oleh negara, ya, kekhilafahan kaum muslimin, yaitu Utsman, dan yang lainnya disebarkan di beberapa wilayah yang ada. Nah, kita lanjutkan ya. Wawazza'aha 'alal amsar, maka setelah dicetak dengan beberapa versi cetakan, maka mushaf-mushaf yang ada ini akhirnya disebar ke beberapa wilayah kaum muslimin dengan para qari'nya. Jadi bukan hanya sebatas disebarkan aja tuh mushaf. Ya, tapi juga disebar bersama para qari'nya, yaitu para ahlinya yang akan mengajarkan Quran ini. وبذلك توقفت الاختلافات واجتمعت الأمة على مصحف واحدة. Maka setelah kejadian inilah Alhamdulillah kaum muslimin setelah itu tidak terjadi ikhtilaf-ikhtilaf yang lain dan kaum muslimin sepakat dengan apa yang ada terjadi atau yang telah disepakati oleh Khilafah Utsman ibnu Affan dan beberapa orang yang menjadi tim proyek penyusunan mushaf ini. Nah, maka kita kenal dengan mushaf dengan Rasam Al-Utsmani. Nah, maksudnya apa? Telah disepakati di zaman Utsman ibnu Affan. Nah, jadi para asatidzah rahimakumullah, sedikit kesimpulan bahwa sekali lagi di zaman Utsman ya terjadi khilaf yang sangat dahsyat, peristiwa yang cukup berat, ya. Sampai ada ungkapan yang memang ungkapan ini dikenal hingga hari ini. Nah, ungkapan apa yang diungkapkan oleh sebagian para sahabat dengan sahabat yang lain ketika terjadi khilaf? Bahwa mereka saling mengatakan qiraati khairun min qiraatika. Bacaanku ini lebih afdal daripada bacaanmu. Jadi ungkapan ini fenomenal di peristiwa tersebut. Ya. Jadi seakan-akan saling mengkafirkan bahwa kalau bukan bacaan yang sama maka dia kafir. Jadi saling mengkafirkan di tengah-tengah para sahabat. Kita tahu mengkafirkan ini adalah hal yang sangat berat. Ya, konsekuensinya di dalam Islam. Ya, maka seseorang tidak boleh mengkafirkan saudaranya dengan alasan-alasan yang mungkin belum layak untuk bisa dikafirkan. Ya, ya, maka menariknya di peristiwa ini, ya, di zaman Utsman ini, ya, kaum muslimin saat itu, Masya Allah, mereka saling mengungkapkan kalimat-kalimat yang tadi kita sebutkan. Qiraati khairun min qiraatika. Maka Hudzaifah yang merupakan sahabat yang Masya Allah diberikan julukan Sirun Nabi, maka beliau melihat peristiwa ini, beliau sangat khawatir dan merasa gundah. Beliau khawatir. Maka beliau segera menyampaikan ini kepada khalifah. Ya. Maka setelah itu langsung Utsman bergegas meminta suhufnya Abu Bakar didatangkan. Lalu apa? Lalu beliau apa namanya? Beliau bakar, ya, dan beliau ganti dengan versi yang baru. Nah,
Dan ini penulisan atau proyek ini diketuai oleh Zaid ibnu Thabit dengan beberapa sahabat dari kalangan Quraisy. Setelah selesai penulisan itu, lalu dicetaklah dengan beberapa cetakan, di antara yang lain menyebutkan ada lima mushaf. Ya, lalu lima mushaf ini satunya disimpan di Madinah, ya, sebagai mushaf induk yang disebut dengan mushaful imam. Ya, lalu juga empat mushaf yang lain disebar ke beberapa wilayah-wilayah kaum muslimin bersama para qari'nya. Maka alhamdulillah setelah itu tidak terjadi khilaf lagi. Maka disinilah awal kesepakatan yang terjadi dalam penulisan suhuf dengan standar versi Uthman ibn Affan. Ya, maksudnya di khilafahnya beliau. Nah, baik, kita lanjutkan. ومن عناية علمائنا بهذا الكتاب العظيم عنايتهم برسمه وكتابته. Oleh karena di antara perhatian ulama kita di dalam Al-Quran ini, perhatian mereka terhadap penulisan Al-Quran. Jadi bagaimana ulama kita, ya, atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan atas hikmah Allah, Allah ingin menjaga Al-Quran ini, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada ulama-ulama kita, ya, perhatian mereka terhadap penulisan Al-Quran ini. Faqamu bi jam'il mawadhi'i minal mushafis syarif. Maka mereka memulai dengan mengumpulkan beberapa bab atau judul, ya, dalam mushaf dalam Al-Quran ini. Wallati khalafat ma'tadahu nas min al-imla'i fi kutubin ظهرت تحت مسمى كتب رسم المصاحف وبرزت مؤلفات خاصة لهذه القواعد في كتابة المصحف. وهكذا بقي النص القرآني محروسا غاية الحراسة من الناحية الكتابية إلى عصرنا هذا، وهو مصداق لقوله تعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فكل كلمة قرآنية قد رسمت برسمها العثماني لحكمة قد تظهر لنا وقد تكون مخبوءة لبعض من يأتي بعدنا، فالقرآن معجز برسمه ولا تنقضي عجائبه. Nah, intinya kata penulis mengatakan bahwa para ulama, ya, berusaha menjaga dari sisi penulisan Quran ini, ya, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa Al-Quran ini la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih. Bahwa Quran ini tidak akan datang kepadanya kebatilan. Ya, dari sisi manapun tidak ada. Ya, seseorang yang ingin berusaha merubah Quran, nah, maka sejatinya dia tidak akan mampu untuk merubah Quran ini dari sisi manapun penulisannya. Ya, kemudian eh, pelafalannya. Nah, kemudian juga penjelasannya. Ini akan Allah Subhanahu wa taala jaga dari orang-orang yang menyimpang, dari orang-orang yang ingin menyesatkan. Nah, dan ini sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini dijaga oleh para ulama kita. Mahrusan ghayatal hirasah. Jadi mereka betul-betul menjaga ini. Nah, dan atas hikmah Allah Subhanahu wa taala, ya, Al-Quran ini, ya, dituliskan dengan rasam Al-Uthmani. Ya, kita tahu bahwa di dalam penulisan Al-Quran itu ada dua keilmuan, ada ilmu rasam, ilmu yang berkaitan dengan penulisan fisik Al-Quran, ya. Ada namanya ilmu dhabat,
ilmu tentang tanda baca di dalam Al-Quran. Nah, rasam ini dinisbatkan kepada Al-Uthmani bukan berarti Khalifah Uthman membuat kaedah-kaedah baru, bukan. Tapi di zaman Uthman inilah terjadi kesepakatan, ya, ya, terjadi apa? Kesepakatan penulisan yang memang itu terjaga hingga hari ini. Ya, walaupun ada sejarah nanti tentang masalah ini, ya silakan buka kitab-kitab terutama dalam masalah ulumul Quran atau sejarah tentang bagaimana tentang ilmu rasam ini. Ya intinya bahwa kenapa dinisbatkan kepada Al-Uthmani? Karena di zaman Uthman lah terjadi kesepakatan itu. Akhirnya kaedah-kaedah yang memang di dalam Al-Quran itu setiap tulisannya itu mencangkup semua versi qiraat. Sebagai contoh misalnya di dalam surat Al-Fatihah kita tahu Maliki Yaumiddin, mimnya itu kan dibaca pendek. Atau tulisan mimnya itu tidak ada alifnya, tapi dengan alif maksurah. Nah, di salah satu bentuk apa namanya perubahan yang dilakukan oleh Khilafah Utsman ini atau di zaman Utsman ini yang dilakukan oleh tim proyek yang diketuai oleh Zaid. Nah, mereka berusaha bagaimana setiap kalimat Al-Quran itu yang mereka tulis itu bisa mencangkup beberapa variasi qiraat yang lain. Sebagaimana contoh di dalam Al-Fatihah pada kata Maliki Yaumiddin. Nah, di antara hikmahnya kenapa mimnya tidak ditambah dengan alif sebagaimana lumrahnya kalau kita belajar bahasa Arab namanya mat itu harus ada tanda alifnya kalau dia fathah. Maliki. Tapi ternyata ini tidak ada alif. Nah, kenapa? Karena memang ada versi qiraat yang lain mim itu dibaca pendek. Maliki. Nah, ini salah satu bentuk dari eh, apa namanya metode penulisan Al-Quran di zaman Uthman. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, maka kata beliau, Hafizahullah ta'ala, qad tazharu lana wa qad takunu makhbu'atan li ba'di man ya'ti ba'dana. Jadi, ini sudah sangat jelas dan sudah kita lihat ya bagaimana penulisan Quran itu yang sudah sampai kepada kita hari ini. Ya, dan ini akan terus terjaga sampai orang-orang setelah kita. Dan kita tahu bahwa Al-Quran itu mu'jiz. Ya, termasuk mu'jizat di dalam penulisannya. Nah, maka poin yang terakhir di dalam penjelasan ini bahwa wa yumkinu talkhisun marahil tadwinil Quran bin nuqat at-talih. Dan Dr. Rehab Hafizahullah Ta'ala beliau mencoba untuk meringkas, merangkum apa yang beliau sampaikan dan rangkuman ini sebenarnya beliau kutip dari kitab At-Tajwidul Musawwar karya Dr. Ayman Rushdi Suwaid. Yaitu yang pertama eh, proses atau fase yang pertama kita batu kulli maqta'in fawra nuzulihi baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu penulisan dengan potongan-potongan yang ada. Jadi fase yang pertama itu fase di mana Al-Quran itu ditulis dengan potongan-potongan ayat. Jadi kita tahu saat wahyu itu turun, Al-Quran itu turun tidak diturun secara berurut dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Tapi apa? Quran itu turun sesuai dengan tragedi atau kejadian yang ada. Ya. Dan tidak harus ada asbabun nuzul juga. Jadi tidak semua ayat itu ada asbabun nuzul. Terkadang Allah ingin turunkan karena memang ada hikmah di balik ayat itu. Ya, untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka inilah fase yang pertama.
yaitu penulisan dengan potongan-potongan yang ada, ya, dan wahyu itu sedang turun, itu yang terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu fase yang kedua, tafrighul kitabati sabiqati fi suhuf zaman Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Terjadi eh, apa namanya, pengosongan. Jadi maksudnya tidak ada penulisan Al-Qur'an, ya, kecuali di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu نسخ عدة مصاحف من الصحف السابقة في زمن عثمان رضي الله عنه. Kemudian terjadi nasakh, yaitu penghapusan, ya, maksudnya pembakaran pada beberapa mushaf yang lama, ya, di zaman Uthman, dan diganti dengan versi yang baru. Lalu fase yang keempat, kitabatul muslimin linusakhin la tuhsa minal masahifis sabiqah. Ya, setelah di zaman Uthman itu disepakati dan dibuat beberapa versi mushaf yang akhirnya disebar ke beberapa wilayah kaum muslimin, maka setelah itu apa? Eh, Mushaf-mushaf yang ada itu dicetak, diperbanyak lagi. Nah, lalu yang kelima, fase yang kelima, zuhuru muallifatin tadbitu khasaisul kitabatil Qur'aniyah. Ya, setelah mushaf-mushaf yang ada ini dicetak, diperbanyak, disebar, maka muncullah setelah itu beberapa karya, ya, tentang ilmu rasam. Nah, nah, tentang ilmu rasam. Wallahu ta'ala a'lam. Ikhwas sekalian, asatidzah rahimakumullah. Itulah sedikit sejarah yang bisa kita dengarkan, yang bisa kita baca dari kitab Hilyatul Tilawah ini. Ya, mudah-mudahan sejarah ini, ya, bukan hanya menjadi wawasan untuk kita semua, tapi justru menambah keimanan kita terhadap Al-Quran. Yang kita tahu bahwa Al-Quran, ya, ini umurnya sudah sekitar 1400 abad yang lalu, atau 14 abad yang lalu. Ya, 1400 tahun yang lalu. Tapi atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas penjagaan Allah, Al-Quran ini, ya, belum ada perubahan sama sekali. Beda dengan kitab-kitab samawi yang lain seperti Taurat, Injil, dan Zabur, yang terjadi distorsi atau perubahan di antara mereka. Tapi Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala jaga hingga zaman kita dan hingga hari kiamat kelak. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman kepada Al-Quran, beriman kepada kitabnya, maka harusnya ini menambah keimanan kita, keyakinan kita terhadap Al-Quran. Dan menambah keagungan kita, menambahkan keagungan di dalam hati kita terhadap Al-Quran ini. Bahwa Al-Quran ini betul-betul kalam Allah. Al-Quran ini betul-betul mu'jizat. Al-Quran ini betul-betul sumber bagi kehidupan manusia. Ya, sebagai rahmat, petunjuk, syifa, sebagai penyembuh bagi hati-hati manusia. Sebagaimana Allah firmankan, ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalian mau'izah, peringatan dari Rabb kalian, yang menjadi penyembuh bagi hati-hati manusia, dan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan maka sekali lagi sejarah ini bukan hanya sebatas wawasan keilmuan, tapi sekali lagi ini apa? Adalah menambahkan keimanan kita terhadap Al-Quran. Dan buat kita para aktivis, para guru,
Ya menambahkan semangat kita ini untuk apa? Terus berdakwah dengan Quran karena kita ini membawa risalah yang sangat mulia yang Allah jaga risalah itu dan Allah jaga orang-orang yang mendakwahkannya. Nah, baik kita lanjutkan. Sedikit ya, kita lanjutkan sedikit insyaallah taala pada bab ini. Kaifa wasala al-Qur'anul Karim ilaina mantuqan? Bagaimana Al-Qur'an ini sampai kepada kita secara pelafalan? Iya. Maka Dr. Rehab memulai. Nah, sebenarnya Dr. Rehab ini hanya menulis atas ucapan-ucapan Dr. Aiman di dalam menyampaikan materi dalam sebuah daurah. Jadi Dr. Aiman pernah mengadakan daurah tentang kitab At-Tajwidul Musawwar. Lalu apapun ungkapan kata yang diucapkan oleh Dr. Aiman itu disalin dalam bentuk tulisan. Nah, maka inilah tulisan yang ditulis oleh Dr. Rehab dari video atau daurah dari Dr. Aiman. Nah, maka Dr. Aiman berkata, sebagaimana apa yang dituliskan oleh Dr. Rehab, Hafizahumallah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam dan keberkahan untuk Nabi kita Muhammad yang merupakan penghulu yang pertama dan yang terakhir dan juga kepada keluarga beliau, pada sahabat beliau dan juga orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat kelak. Nah, ini mukaddimah saja. Nahnu na'lamu anna an-nabiyya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam Arabi. Kita tahu bahwa nabi kita itu merupakan orang Arab, ya, keturunan bangsa Arab. Wal Arabu fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'allafuna min qabail syatta. Kita tahu bangsa Arab saat itu di zaman Nabi ya memiliki beberapa banyak kabilah-kabilah ya. Syatta itu maksudnya anwa'un mukhtalifah. Jadi di zaman Nabi ya bangsa Arab itu apa namanya terdiri dari beberapa kabilah-kabilah yang bermacam-macam ya. Wa kana nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam min qabilati Quraisy. Dan nabi kita itu berasal dari kabilah Quraisy. Wahia min nasli Sayyidina Ismail ibn Ibrahim alaihi salam. Yang merupakan keturunan Nabi Ismail. Ya garis keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi salam. Jadi Nabi Muhammad itu memang keturunan Nabi gitu ya. وهؤلاء العرب بينهم اتفاق كبير في الكلمات. Nah, maka Dr. Aiman melanjutkan ya, sebagaimana yang dituliskan Dr. Rehab bahwa orang-orang Arab mereka itu memiliki kesepakatan yang besar di beberapa kata-kata mereka. Wa yujadu ba'dul ikhtilaf, tapi ternyata di dalam beberapa ungkapan atau kata mereka itu terjadi khilaf, ada yang berbeda. Wa hadzal ikhtilafu fil lughatil wahidah yusamma lahajat. Dan ikhtilaf ini kalau terjadi di dalam satu bahasa atau suatu bahasa maka disebut dengan lahajat atau lahjah, dialek. Sebagaimana kita ini kan sama-sama negara Indonesia ya atau mungkin Jawa ya. Nah, Jawa itu mungkin terbagi menjadi tiga. Ada Jawa kasar, ada Jawa yang halus, ya, atau ada Jawa yang mungkin punya kedudukan yang lebih tinggi. Nah, maka begitulah dulu bangsa Arab atau Indonesia ya. Kita bilang negara Indonesia. Kita punya satu bahasa yang sama. Kita sepakat bahwa beberapa kalimat di dalam bahasa Indonesia itu kita sama.
Tapi ternyata ada perbedaan di dalam setiap daerah di beberapa kalimat tertentu. Nah, maka ini disebut dengan lahjah. Ya, ada lahjah Jawa, ada lahjah atau dialek Jawa, dialek Melayu, dialek misalnya Batak, ya dan seterusnya. Nah, di bangsa Arab juga sama ada, ya. Wa min ahammi madhahiril ikhtilafi fil lahajat, dan di antara beberapa perbedaan lahajat yang cukup jelas kelihatannya, yang pertama yang di sini adalah ikhtilafu tariqati taswid fil kalimatil wahidah. Terjadi perbedaan di dalam eh, visualisasi pada suatu kata. Jadi terjadi perbedaan suara ya pada suatu kata. Nah, atau di dalam ungkapan suatu kata. Faba'dul Arabi yaqul yu'minun. Sebagian orang-orang Arab atau sebagian qabilah itu mengatakan yu'minun dengan tahqiqul hamzah. Dengan apa? Menjelaskan hamzah. Wa ba'duhum yaqul yu'minun bi ghairi hamz. Sebagian yang lain apa dengan ibdal yaitu yu'minun. Sebagian juga mengatakan alaihim, sebagian yang lain mengatakan alaihum, ada yang juga mengatakan alaihimu dengan silah mimul jama'. Wa hakadha yakhtalifuna fi tariqati taswid bil kalimah. Maka inilah salah satu bentuk dari perbedaan ungkapan pengucapan pada suatu kata. Nah, ini menarik nih para ikhwah asatidzah rahimakumullah. Di sini mulai kita akan memahami atau mulai masuk tentang sejarah ilmu qiraat sebenarnya. Nah, kalau kita pahami sejarah ini sebenarnya mempelajari ilmu qiraat itu ya memang butuh fokus yang tinggi, butuh semangat, ya karena memang tidak gampang untuk mencapai di level bisa mempelajari atau bisa menjamak qiraat, ya karena ada syarat-syarat yang ketat. Tapi sebenarnya kalau kita pahami beberapa sejarah ini, ya memahami qiraat atau variasi bacaan-bacaan Quran itu mudah sebenarnya. Sebagaimana kita di Indonesia penerapannya, ilustrasinya kita ini orang Indonesia tapi punya banyak lahjah. Ya. Nah di antara lahjahnya orang Arab itu yang pertama terjadinya perbedaan suara, pengucapan. Yang lain mengatakan yu'minun, harus dengan hamzah. Sebagian yang lain mengatakan yu'minun dengan ibdal, menggantikan hamzah dengan huruf mat. Itu namanya ibdal dalam ilmu qiraat. Ada juga perubahan dalam harakat. Alaihim, alaihum, alaihimu. Ya. Nah, kemudian terjadi khilaf yang kedua. Khilaful ma'nal kalimah. Terjadi perbedaan pada arti suatu kata. Wadzalika بأن توجد الكلمة في قبيلة ما وتعني معنى مختلفا عن معناها في قبيلة أخرى. فمثلا كلمة لامستم هي في بعض القبائل العربية تعني اللمس وفي قبائل أخرى تعني الجماع. Nah, begitu juga terjadi perbedaan arti pada suatu kata dari satu kabilah dengan kabilah yang lain. Contohnya apa? Beliau membawakan kata lamastum. Ya di surat An-Nisa, lamastum ini di kabilah yang lain mengatakan alams, maksudnya menyentuh. Di kabilah yang lain mengatakan lams ini berarti apa namanya? Jima, yaitu berhubungan. Nah, dan ini berkaitan dengan hal-hal yang membatalkan wudhu kalau kita bisa lihat ya. Seperti misalnya di surat Afwan Al-Maidah atau di surat An-Nisa ini ya bisa dicek ayatnya ya. Jadi lamastum ini bisa dua makna atau dua tafsir.
Bisa berarti lamas yang berarti artinya adalah menyentuh atau artinya adalah jima, yaitu berhubungan. Nah, di sini ya kalau kita melihat atau kalau kita mempelajari ilmu qiraat, sejatinya kita itu juga mempelajari tafsir. Ya, karena ada beberapa kata di dalam Al-Quran itu yang memang kalau kita pakai qiraat yang lain terjadi perubahan makna atau perubahan kalimat itu sendiri. Yang ternyata perubahan ini bukan malah merubah Quran ini, tapi maknanya justru saling melengkapi. Jadi secara tidak langsung orang-orang yang belajar qiraat itu sebenarnya mereka juga belajar tafsir. Ya, justru dia bisa mengetahui beberapa penjelasan dari versi qiraatnya. Lalu jim di antara bentuk khilaf yang terlihat jelas ya wujudul kalimati wujudul kalimati fi ihdal lahajat wa in'idamuha fil ukhra. Ya, terjadi perbedaan kata di setiap lahjah. Ya, maksudnya wan'idamuha fil ukhra. In'idamuha maksudnya menjadi hilang. Maksudnya gini, ada suatu kata yang ini hanya punya kabilah tertentu, nggak ada di kabilah yang lain. Nah, kalau kita baca Quran, ikhwasa tidak rahimakumullah, sebenarnya ada beberapa lahjah atau dialek yang itu dipakai di dalam Al-Quran, tapi sebenarnya lahjah ini hanya milik kabilah tertentu saja, hanya milik dia saja, yang itu tidak ada di kabilah yang lain. Contoh kalimat khosiin yang artinya adalah soghirin, ini hanya lahjah miliknya kabilah Kinanah. Atau kalimat lasyauban yang artinya adalah masjan, yaitu mencampurkan. Dan lasyauban ini hanya milik lahjahnya atau dialek kabilah Jurhum. Ya. إذن هكذا كان الواقع اللغوي في زمن نزول القرآن الكريم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka kata beliau, sang penulis mengatakan, kalau begitu beginilah yang terjadi di zaman Nabi ketika turunnya wahyu, bahwa memang di saat turunnya wahyu itu ya memang ternyata bangsa Arab itu punya banyak bermacam-macam perbedaan kabilah. Dan ini juga memacu pada perbedaan dialek mereka. Ya, wallahu taala alam. Mungkin ini yang dapat Anda sampaikan. Ya, para ikhwas sekalian. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Nah, insya Allah pertemuan yang berikutnya, biiznillah kita akan tuntaskan, ya, kita akan tuntaskan muqaddimah ini dan masuk pada eh, bab yang kedua. Insya Allah ta'ala. Nah, baik. Waalaikumsalam. Ada yang bertanya ini dari Ustaz Asmanidar. Nah, terjadi perbedaan ini karena perbedaan rujukan kitab. Ya. Di dalam ilmu rasam, penulisan Al-Quran, ada dua kitab induk yang menjadi rujukan hingga hari ini di dalam penulisan Al-Quran. Yaitu kitab karya Al-Imam Abu Amr Ad-Dani dan kitab karya eh, Al-Imam Abu Dawud Sulaiman bin Najah. Nah, sebagian riwayat menjelaskan, sejarah mengatakan bahwa Al-Imam Abu Amr Ad-Dani ini adalah orang yang pertama kali menulis atau yang punya karya dalam ilmu rasam. Beliau ini adalah ulama abad kelima Hijriyah. Nah,
Jadi beliaulah yang pertama kali. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau punya murid namanya Abu Daud Sulaiman bin Najah. Nah, ternyata guru dengan murid beda pandangan. Karena mungkin ada faedah-faedah yang mungkin murid itu dapatkan dari guru yang lain. Akhirnya terjadi perbedaan mazhab. Nah, dua mazhab inilah yang menjadi rujukan di dalam penulisan Al-Quran. Wallahu ta'ala alam, yang pernah Anda baca dalam sejarah tentang ilmu rasam ini, kenapa MSI, Mushaf Standar Indonesia, dengan MSM, Mushaf Standar Madinah berbeda, karena beda rujukan kitab. Kalau tidak salah, eh, Indonesia ini, Mushaf cetakan Indonesia ini merujuk kepada eh, muridnya Abu Amr Ad-Dani, yaitu Al-Imam Abu Daud Sulaiman bin Najah. Adapun Mushaf versi Madinah merujuk kepada Al-Imam Abu Amr Ad-Dani, ya, yaitu kepada kitab Al-Muqni', ya, karya beliau dalam ilmu rasam. Nah, ala kulli hal, kesimpulannya demikian eh, tentang masalah ini. Apakah salah cetakan Depak? Ya, jawabannya tidak salah. Yang salah itu karena kita yang nggak paham. Nah, ya memang terjadi perbedaan di dalam bentuk rasam. Ya, rasam itu sekali lagi adalah bentuk fisik, bukan tanda baca kayak titik, tanwin, fathah itu tanda baca. Nah, rasam itu adalah fisik huruf. Nah, nah ini yang berkaitan dengan ilmu rasam. Baik. Nah, jadi jawabannya tidak ada yang salah. eh, dan sebaiknya Al-Quran yang mana yang harus kita pakai? Ya, yang mana yang paling mudah untuk bisa kita pakai? Ya, jadi sebagian kita mungkin menyalahkan cetakan Indonesia. Ya, berarti kita ini telah menyalahkan para ulama-ulama kita yang mereka adalah ahli ilmu. Yang mereka juga punya silsilah belajar dan sanad di dalam masalah ilmu rasam. Ya, guru-guru kita yang mungkin hari ini Masya Allah mensepakati itu Quran versi Indonesia itu. Ya, kita nggak tahu ilmunya lalu menyalahkan. Subhanallah. Ya, jawabannya sekali lagi tidak ada yang salah. Versi Indonesia benar dan betul, ya. Dan itu semuanya ada sanatnya, ada riwayatnya. Kenapa mereka begitu menulisnya? Itu semuanya ada riwayatnya. Begitu juga versi Madinah juga benar, ya. Nah, maka jawaban pakai yang mana? Silahkan pakai yang paling mudah buat kita insya Allah. Nah, nah, perbedaan makna ada Ustadz. Ya, pada kata maliki sama maliki. Ya, selain perbedaan kiraat, ya, perbedaan rasam juga perbedaan makna. Wallahu a'lam. Naam, betul Ustaz. Di sini ada yang bertanya, terjadinya perbedaan lahjah merupakan sebab munculnya qiraah sab'ah. Nah, nanti insya Allah akan kita jelaskan di paragraf yang berikutnya. Ya, bahwa nanti Nabi menjelaskan wa asfaqar rasul. Nabi itu dengan kasih sayangnya kepada umat ini meminta keringanan kepada Allah. Kalaulah Al-Quran itu diturunkan dengan satu versi lahjah saja, mungkin sebagian kabilah yang lain kesulitan untuk baca Quran. Ternyata Al-Quran ini diturunkan dengan beberapa lahjah yang nanti Allah sebutkan ayat atau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan unzilal Qur'ani ala sab'ati ahruf, bahwa Quran ini diturunkan dengan 7 huruf. Nah, 7 huruf ini ada tafsirnya, ada penjelasannya. Ya, apa maksud dari 7 huruf ini? Kita perlu bedakan antara 7 qiraat sama 7 huruf. Ya, kalau 7 qiraat itu yaitu variasi bacaan yang itu disandarkan kepada a'immatul qiraat. Adapun makna 7 huruf ini lebih umum. Nah, nanti ada penjelasannya. Nah, di antara tafsir di antara 7 huruf itu maksudnya apa?
Ya, maksudnya yaitu terjadinya perbedaan lahjah ini. Ya. Kenapa Al-Quran ini diturunkan dengan berbagai variasi bacaan? Jawabannya ya karena untuk memudahkan taisir, kemudian juga untuk tawassu'an untuk umat Islam. Nah, jadi jangan disangka bahwa riwayat Hafs itu adalah riwayat yang paling mudah, bukan. Ya, justru karena memang kita ini sudah terbiasa dari kecil yang kita dengar itu, yang kita pelajari itu, maka akhirnya kita sangka Hafs itu memang bacaan yang paling mudah. Kalau misalnya yang kita dengar misalnya adalah riwayat Imam Qalud, itu yang kita dengar dari kecil, yang kita pelajari, kita baca, justru nanti riwayat Qalud yang paling mudah buat kita. Nah, begitu. Jadi ini perlu kita pahami. Jadi sekali lagi Quran itu diturunkan dengan beberapa lahja atau diturunkan dengan 7 huruf. Tujuannya adalah untuk taisir, untuk memudahkan, memberikan keringanan, dan ini permintaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas kasih sayang beliau kepada umat ini agar tidak sulit. Nah, Allah taala alam, mungkin itu yang dapat Anda sampaikan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Ya, jadi membahas masalah ini nih cukup menarik ya. Menambahkan gairah kita untuk cinta dengan Quran dan ilmu qiraat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dan taufiknya untuk istiqamah untuk mempelajari dan mendalami Al-Qur'an ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Ustaz atas ilmunya Ustaz. Amin wa iyyakum ajma'in. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik Ustaz. آمين وإياكم ما شاء الله تفضلوا